Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman mahasiswa semua. Video ini saya buat dalam rangka persiapan UTS ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa mempersiapkan lebih matang lagi terkait dengan menghadapi UTS yang sebentar lagi akan kita hadapi ya di minggu depan. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama ya. Tentunya ini teman-teman di semester 4 ya, dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Nah, tadi yang seperti saya bilang bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan persiapan menghadapi UTS gitu ya, terutama dari sisi materi yang sudah kita pernah pelajari dari sesi 1 sampai dengan sesi ke 7 gitu ya. Nah, teman-teman, ya, seperti yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan pertama ya terkait dengan materi standar akuntansi gitu ya, atau financial statement and financial reporting. Nah, dulu kita pernah belajar itu ya. Nah, teman-teman harus paham bahwa dalam materi itu ada yang namanya hubungan antara accounting and capital allocation, ya, accounting and capital allocation. Teman-teman harus pahami materi itu ya, objektivitinya bagaimana dan apa yang melatar belakangi kenapa kita memerlukan standar, gitu ya. Nah, itu teman-teman harus paham gitu ya. Yang pertama tadi apa hubungannya antara accounting and capital allocation gitu ya. Yang kedua objectivity-nya apa. Terus yang ketiga adalah kenapa kita membutuhkan standar atau why we need to develop standar gitu ya. Nah, kita review sedikit ya terkait dengan hal tadi ya. Nah, teman-teman sudah kita ketahui bersama bahwa dalam dunia akuntansi itu ternyata mengalami perkembangan yang sangat pesat gitu ya. Jadi di dunia akuntansi itu memang perkembangannya sangat signifikan ya. Nah, kita ketahui ada yang namanya di dunia internasional itu IFRS gitu ya, atau International Financial Report Standard gitu ya, reporting standar. Nah, itu adalah sebuah standar gitu ya, produk dari IASB atau International Accounting Standard Board. Nah, berkaitan dengan itu kita akan bahas atau review sedikit gitu ya. Nah, organisasi di lingkungan akuntansi itu memang ada yang memiliki keterkaitan gitu ya dengan pelaporan akuntansi ya. Organisasi di lingkungan akuntansi ya yang sangat berhubungan erat dengan standar atau penyusunan standar ya yang tadi kita sebut sebagai IFRS tadi ya. IFRS itu produknya teman-teman ya, produknya. Siapa yang menyusun standar tersebut, siapa yang menyusun IFRS tersebut adalah apa yang biasa kita sebut sebagai IASB gitu ya, International Accounting Standard Board gitu ya. Nah, International Accounting Standard Board. Nah, kalau di Indonesia kita kenal yang namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, itu adalah sebuah produk, sebuah standar gitu ya, sebuah standar. Artinya produk tersebut atau standar tersebut dihasilkan oleh siapa gitu ya, siapa organisasinya gitu ya, siapa yang menyusunnya, siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan standar tersebut gitu ya. Nah, kita kenal yang namanya IAI gitu ya, IAI, Ikatan Akunting Indonesia. Nah, di dalam Ikatan Akunting Indonesia itu ada yang namanya DSAK, Dewan Standar Akuntansi. Nah, Dewan Standar Akuntansi ini yang bertanggung jawab terhadap penyusunan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Ya, nah kaitannya apa PSAK dengan IFRS gitu ya? Nah, secara logika berpikir kita aja bahwa apabila di Indonesia itu kita punya PSAK gitu ya, di internasional itu punya yang namanya IFRS, gitu aja teman-teman. Nah, apakah PSAK itu adopsi dari
IFRS ya tentunya tidak juga gitu ya. Makanya kita kenal namanya istilah dengan konvergensi gitu ya. Jadi sifatnya IFRS itu atau PSAK itu tidak mengadopsi full dari IFRS, tapi sifatnya konvergensi gitu, dan ini pernah kita bahas gitu ya. Nah, teman-teman, perkembangan dunia itu sering kita sebut sebagai globalisasi. Nah, ini pernah kita singgung ya. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa pasar di dunia itu sudah menyatu gitu ya. Ya. Transaksi yang terjadi itu bukan hanya sekedar transaksi di satu negara aja ya, tapi sudah lintas negara begitu ya. Jadi pasar itu seperti menyatu. Nah, transaksi juga sudah antar negara gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai capital allocation gitu ya, atau alokasi modal. Misalkan begini, ya, di negara Indonesia ada suatu perusahaan sedang membutuhkan modal. Nah, modal tersebut tentunya bisa saja bukan cuma berasal dari negara Indonesia gitu ya, tapi bisa aja dari negara luar gitu ya. Atau investor tersebut bukan cuma dari investor Indonesia ya, tapi investor dari luar negeri ya, dari mana saja bisa terjadi di situ. Nah, salah satu dasar yang digunakan oleh investor ketika akan menanamkan modalnya di suatu perusahaan adalah laporan posisi keuangan, begitu ya. Nah, dia akan menjadi dasar pertimbangan sebelum dia akan menanamkan modalnya, ya. Adalah laporan posisi keuangan. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana gitu ya, bagaimana seorang investor itu akan bingung gitu ya, akan bingung menilai posisi keuangan suatu perusahaan apabila laporan keuangannya tidak dibuat secara standar gitu ya, atau tidak dibuat dengan standar. Artinya si investor dari belahan dunia lain itu akan membandingkan laporan posisi keuangan dengan misalkan laporan posisi keuangan yang ada di Indonesia dengan laporan posisi keuangan yang ada di negaranya gitu, akan membandingkan. Nah, kalau tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa istilahnya tidak bisa dikomparasi gitu ya. Nah, bagaimana mereka akan mempertimbangkan untuk menanam modal di Indonesia gitu ya, karena laporan keuangannya tidak dibuat dengan standar gitu ya. Nah, itu yang melatar belakanginya kenapa IFRS itu atau PSAK itu konvergen dengan IFRS gitu ya, sehingga laporan keuangan kita tidak ketinggalan dengan laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri gitu ya. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan teman paham gitu ya, teman-teman semua memahami itu. Nah, makanya perlu dibangun standar gitu ya, itu. Nah, yang kedua teman-teman ya. Yang kedua teman-teman, kita pernah membahas tentang yang namanya kerangka konseptual laporan keuangan ya, kerangka konseptual laporan keuangan. Nah, di situ pernah kita melihat ada sebuah gambar segitiga terbalik gitu ya. Sebuah gambar segitiga terbalik. Nah, teman-teman bisa membayangkan di bawahnya itu berbentuk kerucut. Nah, itu adalah kita biasa sebut dengan level 1 gitu ya. Level 1 itu kaitannya dengan why atau kenapa gitu ya. Nah, level kedua itu jembatannya di tengah-tengahnya itu ya. Jembatan itu artinya kan ada 3 level. Level 1, level 2, level 3 lah. Untuk bisa masuk ke level 3 itu kita harus melalui jembatan tersebut gitu ya. Nah, ini tergambar dalam slide bahwa di level pertama itu ada yang namanya objectivity dari laporan keuangan. Nah, ya, kira-kira kesimpulan dari kerangka konseptual laporan keuangan itu gambarannya adalah seperti segitiga seperti ini ya. Jadi di bawahnya itu ada level 1, di tengah ada level 2, dan di atasnya itu ada level 3 gitu ya. Nah, yang pertama itu objectivity. Objectivity, tujuan dari laporan keuangan itu disusun buat apa sih gitu ya. Nah,
Nah, ternyata di sini ya yang kita baca dari bukunya Kiso ya, dia menceritakan bahwa objectivity dari laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi terkait pelaporan suatu entitas yang berguna untuk investor dan investor yang berpotensi gitu ya, artinya belum jadi investor tapi berpotensi jadi investor gitu ya, berguna juga untuk kreditor gitu ya, dan kreditor lainnya ya, dalam hal ini yang punya kapasitas sebagai penyedia modal gitu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa objectivity dari laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi terkait pelaporan suatu entitas gitu ya, yang berguna untuk atau yang berguna bagi investor atau yang berguna bagi yang berpotensi menjadi investor gitu ya, berguna juga bagi kreditor ya atau kreditor lainnya, dalam hal ini adalah yang kapasitasnya sebagai penyedia modal gitu ya. Itu tujuan utama dari laporan keuangan itu kenapa disusun gitu ya. Nah, tentunya tujuan ini harus diimplementasikan ya, harus diimplementasikan di level ketiga gitu ya. Nah, implementasi itu di level ketiga. Sebelum implementasi itu ada jembatannya gitu ya. Jembatan menuju ke level 3 yaitu level 2. Nah, level kedua itu ada dua hal teman-teman yang harus kita diketahui ya. Ada kualitatif karakteristik atau karakteristik kualitatif dan ada elemen-elemen dasar dari laporan keuangan. Nah, karakteristik kualitatif itu apa sih? Ya, tentunya karakteristik kualitatif itu adalah hal-hal yang harus ada gitu ya, hal-hal yang harus ada dalam laporan keuangan yang nantinya akan mengindikasikan laporan keuangan itu berkualitas, gitu ya. Jadi karakteristik kualitatif itu hal-hal yang harus ada dan itu akan mengindikasikan laporan keuangan itu berkualitas. Ada dua hal di situ, ya. Yang pertama adalah fundamental quality, gitu ya. Fundamental quality itu ada apa aja, ya. Ada relevan, ya, dan lain sebagainya. Itu udah pernah kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman ingat ya, dibuka lagi catatannya. Nah, yang kedua adalah kualitas tambahannya atau enhanced quality gitu ya. Nah, ada juga faithful representation. Nah, itu kita pernah bahas ya. Laporan keuangan itu bisa dipercaya. Nah, laporan keuangan yang bisa dipercaya itu ada apa aja di situ indikatornya. Nah, teman-teman lihat-lihat lagi, buka-buka lagi catatannya, gitu ya. Nah, itu karakteristik kualitatif. Yang kedua adalah asumsi, bukan asumsi, elemen dasar dari laporan keuangan. Ya, yang teman-teman harus ketahui apa aja elemen dasar dari laporan keuangan itu. Ya, ada aset, ada liability, ada equity, ada income, dan ada expense. Nah, ini teman-teman pelajari lagi, aset itu apa, liability itu apa, bedanya dengan kewajiban itu apa gitu ya. Dulu ada kewajiban, sekarang ada liability. Memang apa bedanya gitu. Nah, teman-teman dibuka lagi catatannya gitu ya. Equity itu apa, income itu apa, expense itu apa. Nah, hal-hal tersebut adalah elemen dasar dari laporan keuangan. Nah, itu di second level atau di level kedua, level yang menjembatani antara level 1 dengan level ketiga gitu ya. Nah, sedangkan level ketiga adalah implementasinya. Ya, ini kaitannya sama how gitu ya. Bagaimana? Ya, bagaimana menjalankannya? Dengan alat apa menjalankannya? Tentunya harus ada instrumen gitu ya untuk mengimplementasikan tujuan dari objectivity laporan keuangan itu, harus ada instrumennya. Harus ada sarananya begitu ya. Nah, sarananya apa aja? Di sini ada 3 hal. Pertama ada asumsi dasar gitu ya. Kedua ada prinsip dasar dan ketiga ada constraint gitu ya. Asumsi dasar gitu ya. Yang pertama asumsi dasar. Ya. Asumsi dasar itu ada beberapa hal di situ yang teman-teman harus tahu ya. Ada economy entity, ada going concern, ada monetary unit, ada periodicity, ada accrual basis gitu ya. Nah, teman-teman pelajari lagi. Economy entity itu apa? Bedanya dengan entitas hukum apa? Gitu ya. Nah, kita tidak kalau akuntansi itu tidak harus bersandar atau tidak
tidak terlalu bersandar terhadap entitas hukum gitu ya, tapi lebih ke entitas ekonomi. Nah, entitas ekonomi itu seperti apa arahnya ya terkait dengan asumsi dasar laporan keuangan gitu ya. Nanti teman-teman pelajari lagi gitu ya. Going concern atau keberlanjutan atau continuity gitu ya. Nah, going concern itu apa? Nah, itu memang asumsi dasar asumsi dasar sebuah entitas itu harus going concern. Artinya laporan keuangan yang kita buat itu memang harus mencerminkan si perusahaan itu bertahan lama gitu ya, akan hidup selamanya gitu ya, itu going concern. Terus yang ketiga monetary unit ya, bisa dinilai dengan uang gitu ya, ada satuan uangnya gitu ya. Terus yang keempat ada periodicity. Periodicity itu laporan keuangan yang kita buat itu harus ada periodenya. Nah, gambarannya begini teman-teman. Ketika kita mencatat hutang di tahun 2019 misalkan, ya berarti itu terjadinya di tahun 2012 gitu ya. Jadi apa yang terjadi di tahun 2019 misalkan, ya apa yang terjadi di tahun 2019 ya dicatat di tahun 2019 gitu ya. Ketika terjadi utang di tahun 2019 ya dicatat di tahun 2019 gitu ya. Nah itu periodicity. Nah tentunya akan berbeda hal kalau misalkan utang di tahun 2019 kita catatnya di tahun 2020 gitu ya, berarti itu tidak representatif gitu ya, tidak menggambarkan kondisi asli dari suatu perusahaan gitu ya. Terus yang kelima adalah accrual basis, tidak cash basis gitu ya. Nah itu. Nah yang kedua adalah prinsip dasar. Prinsip dasar yang digunakan oleh laporan keuangan itu bagaimana terkait measurement-nya, ya, pengukurannya, bagaimana terkait revenue recognition-nya, pengakuan pendapatannya, gitu ya, bagaimana terkait expense recognition atau pengakuan bebannya, bagaimana tentang full disclosure-nya atau pengungkapan penuhnya, ya, pengungkapan penuh, tidak ada yang disembunyikan di situ atau full disclosure, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah constraint-nya, cost-nya di situ gitu ya. Nah, itu teman-teman pelajari lagi level 1, level 2 dan level 3 gitu ya. Nah, itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga yang teman-teman harus pahami adalah terkait bagaimana kita dalam menyusun raca atau dalam menyusun laporan posisi keuangan. Tahapan-tahapan apa aja yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun laporan posisi keuangan. Ya, yang pertama di situ tentunya ada laporan laba rugi. Ya, yang kedua laporan perubahan modal. Nah, baru kita bisa membuat laporan posisi keuangan. Ya, artinya bagaimana? Artinya sebelum kita menyusun laporan posisi keuangan, berarti kita harus buat laporan laba rugi dulu dan laporan perubahan modal. Karena apa? Karena dalam laporan laba rugi itu kita akan menarik data laba atau rugi bersih gitu ya, yang kemudian kita akan laporkan di laporan perubahan modal. Ya, begitupun ketika kita menyusun laporan perubahan modal gitu ya. Nah, kita akan ada data yang kita tarik di situ, yaitu modal akhir. Ya, modal akhirnya kita akan tarik datanya dan kita akan laporkan di laporan posisi keuangan. Nah, itu teman-teman pelajari lagi ya. Oke, selanjutnya ya terkait dengan laporan arus kas. Teman-teman harus paham ya, laporan arus kas itu gunanya buat apa sih gitu ya. Saya review sedikit ya terkait dengan usefulness of the statement of cash flow gitu ya. Jadi kegunaan dari laporan arus kas itu buat apa sih gitu ya. Sedikit saya singgung bahwa laporan arus kas itu adalah menyediakan informasi yang berguna untuk apa gitu ya. Yang pertama adalah tentunya kita akan mengetahui cash masuk dan cash keluar atau uang masuk dan uang keluar dari suatu entitas di masa yang akan datang. Jadi kalau kita pengen tahu berapa sih yang akan dihasilkan uang masuk dari suatu perusahaan dan uang keluar dari suatu perusahaan itu gitu ya. Nah, kita akan melihatnya di laporan arus kas gitu ya. Kemudian ketika kita akan memprediksi kas masuk dan kas keluar di masa yang akan datang pun bisa gitu ya dengan melihat laporan arus kas di tahun sekarang.
gitu ya. Nah, yang kedua, kita juga akan mengetahui kemampuan suatu entitas itu dalam memberikan dividen atau membagikan dividen kepada pemilik modal, gitu ya. Berapa kemampuan perusahaan tersebut dalam membagikan dividen kepada pemilik modal, ya? Berapa atau bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dalam menunaikan kewajibannya, gitu ya? Nah, itu juga kita bisa lihat dalam laporan arus kas, gitu ya. Nah, yang ketiga, kita juga bisa mengetahui berapa net income, berapa cash masuk yang dihasilkan dari operasi atau aktivitas operasi perusahaan, gitu ya. Jadi dengan kita membaca laporan arus kas itu, kita akan mengetahui ya berapa net income dari suatu entitas, berapa cash yang masuk dan cash keluar dari suatu entitas yang diterima dari aktivitas operasi perusahaan, ya. Nah, yang terakhir, ya, ketika kita membaca laporan arus kas itu, kita akan mengetahui berapa cash dan berapa non cash yang dihasilkan dari aktivitas investasi, ya. Berapa cash, berapa non cash yang dihasilkan dari suatu entitas yang dihasilkan dari aktivitas finansial atau aktivitas pendanaan dalam suatu periode tertentu, gitu ya. Jadi itu ya, kita bisa mengetahui berapa cash, berapa non cash yang dihasilkan dari aktivitas investasi, yang dihasilkan juga dari aktivitas pendanaan dalam suatu periode tertentu. Itu kegunaan dari laporan arus kas. Nah, teman-teman pelajari lagi ya. Nah, teman-teman juga harus belajar tentang laporan perubahan ekuitas ya. Apa saja komponen-komponen yang harus teman-teman perhatikan ketika akan menyusun laporan perubahan ekuitas ya. Tentunya di sini teman-teman harus paham laporan laba rugi komprehensifnya gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu laporan laba rugi. Kemudian teman-teman juga harus tahu berapa kontribusi atau pengeluaran saham suatu perusahaan atau berapa saham yang didistribusikan atau yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Lalu di periode berjalan adakah penambahan saham gitu ya yang diterbitkan gitu ya. Terus teman-teman juga harus tahu berapa distribusi dividen kepada pemilik itu ya, berapa distribusi dividen kepada pemilik. Nah, berapa juga laba yang tidak dibagikan kepada pemilik atau laba ditahannya berapa gitu ya. Teman-teman harus tahu ya, dividen yang dibagikan berapa, laba ditahan berapa, berapa saham yang beredar gitu ya, total saham yang beredar berapa gitu ya. Nah, itu teman-teman harus tahu kalau pengen membuat laporan perubahan ekuitas gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi atas apa, Pak? Rekonsiliasi atas nilai buku setiap komponen tentunya ya, setiap komponen ekuitas dari awal periode sampai akhir periode ya. Itu teman-teman harus rekonsiliasi. Nah, itu udah kita pelajari ya. Nah, gambaran membuat laporan perubahan ekuitas itu seperti apa? Nah, itu kan udah kita pelajari. Nah, teman-teman pelajari lagi ya. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke bagaimana menaksir saldo atau akan menaksir piutang tak tertagih gitu ya. Jadi kita akan menganggarkan berapa banyak persentase utang tak tertagih kita ya. Nah, teman-teman ini teman-teman harus lihat lagi laporan posisi keuangan tentunya ya, karena ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan ketika kita akan mencadangkan kerugian piutang, gitu ya. Ketika kita akan mencadangkan kerugian piutang itu kita bisa lakukan dengan beberapa hal, gitu ya. Contohnya ketika kita akan ngambil persentasenya dari total piutang yang tercatat di laporan posisi keuangan, gitu ya. Nah, di akun piutang itu
kita akan ambil berapa persen gitu ya untuk anggaran piutang tak tertagih atau kerugian piutang gitu ya. Nah, misalkan 5% atau 2,5% kita ambil dari piutang, total piutangnya berapa gitu ya. Total piutangnya berapa, nanti kita ambil berapa persen gitu ya. Nah, itu udah kita pernah bahas, mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Buka lagi catatannya teman-teman. Nah, bisa juga dengan cara mengambil persentase dari total penjualan yang dilakukan secara kredit, gitu ya. Nah, misalkan teman-teman dalam 1 tahun itu penjualan itu totalnya 10 juta gitu ya. 4 jutanya itu dilakukan dengan tunai, terus 6 jutanya dilakukan dengan kredit. Nah, yang 6 jutanya itu ya, yang 6 jutanya itu harus kita pikirkan kerugian piutang tak tertagihnya. Nah, dan kita harus persentasekan. Misalkan 5% kita ambil sebagai kerugian piutang tak tertagih gitu ya. Berarti 5% kali 6 juta berapa? Nah, yang nggak kalah penting adalah bagaimana pencatatannya. Ya, pencatatan tentang apa? Pencatatan tentang ketika kita akan menentukan cadangan kerugian piutang. Ya, bagaimana gitu ya? Bagaimana caranya mencatat ketika cadangan kerugian piutang itu ditentukan, ya. Tentunya di sini udah kita pernah bahas ya. Jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, ya. Lalu bagaimana ketika timbul piutang tak tertagih itu, ya? Piutang tak tertagih itu timbul. Cara mencatatnya bagaimana? Ya catat aja dengan cadangan kerugian piutang pada piutang, gitu ya. Nah, setelah kita catat cadangan kerugian piutang pada piutang tersebut, tahu-tahu dalam tahun yang sama itu si debitur itu mampu bayar gitu ya. Nah, berarti harus di reverse, harus dibalik jurnalnya gitu ya. Harus ditutup dengan piutang tuan apa gitu ya pada cadangan kerugian piutang. Nah, itu ya. Saya rasa itu saja poin-poin penting terkait dengan persiapan UTS teman-teman ya di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Pelajari tadi poin-poin penting yang saya bahas. Mudah-mudahan teman-teman nanti siap ketika UTS-nya tiba saatnya. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.